Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Sebuah pertanyaan klise, namun menjadi pertanyaan yang begitu penting saat ini. Karena kita nggak tahu besok kita masih sehat atau enggak. Tapi kalau hari ini kita bisa sehat, percayalah itu semua karena kemurahan Tuhan. Bersyukur Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung berusia 68 dan Bright Community Service berusia 6 tahun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-33 sampai 34. Di sana firman Tuhan berkata, "Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka." Saya pernah melakukan sebuah perjalanan masuk ke dalam sebuah gua, dan itu pengalaman pertama kali bagi saya. Sebuah gua yang gelap, dan di sana saya hanya berjalan. Saya tidak tahu di depan ada apa karena begitu gelap sekali. Pengalaman seperti ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Mereka bukan pertama kali berjalan dalam sebuah gua, tapi mereka pertama kali berjalan di padang gurun. Sehingga kalau kita membaca dalam Bilangan pasal ke-10 ini, kita bisa melihat bahwa Musa meminta pertolongan kepada Hobab, orang Midian, untuk menuntun perjalanan di padang gurun. Orang Midian yang notabene lebih berpengalaman karena mereka tinggal di sekitaran padang gurun. Bangsa Israel kemungkinan besar sepanjang umur hidup mereka selalu berada di dalam perbudakan. Kalau mengangkat batu, membawa pasir, menimba air sudah biasa. Tetapi untuk bertahan hidup, untuk berjalan di padang gurun itu pengalaman pertama kali bagi mereka. Kalau mungkin kita pergi traveling ke luar negeri, itu pasti begitu excited, gembira, semangat. Tetapi bagi bangsa Israel, traveling to desert, perjalanan ke padang gurun itu begitu mengerikan. Anda bisa membayangkan bagaimana keadaan pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat di ayat ke-33, ayat 34, di sana ada tabut Tuhan yang mengiring perjalanan mereka. Serta dikatakan ada awan Tuhan yang melindungi mereka dari sengat panas matahari gurun. Bukankah kita bisa menyaksikan suatu traveling padang gurun yang tersejuk sepanjang masa? Dengan pembuktian inilah seharusnya bangsa Israel bisa yakin untuk melangkah dengan iman, karena ada Tuhan yang menyertai. Sama seperti bangsa Israel yang masuk ke padang gurun menjadi momen pertama mereka, demikian pula dengan kita menghadapi momen seperti ini pertama kali. Banyak orang ilmuwan menggunakan pengalaman-pengalaman dahulu mereka mengenai berbagai macam virus, tetapi tetap berbeda. Artinya apa? Virus yang kita alami saat ini, COVID-19, semua orang mengalami pengalaman yang pertama. Tetapi pada saat ini apa yang bisa kita lakukan? Sama seperti Musa yang membawa bangsa Israel mengangkat hati menjalani kehidupan, menapaki gersangnya padang gurun, maju melangkah dengan iman. Satu hal yang membuat perjalanan bangsa Israel menjadi berhasil, yaitu asal ada Tuhan yang menyertai. Kalau kita ingat pengalaman hidup Yusuf, itu pahit. Dijual, difitnah, dipenjara, bahkan dilupakan. Tetapi kalau kita melihat di Alkitab, selalu berulang dicatat Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tidak pernah melupakan seorang Yusuf yang kecil. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah buta. Tuhan tidak diam. Mungkin Tuhan saat ini rindu setiap kita untuk belajar melangkah dengan iman, melangkah dengan keberanian, melangkah dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang menyertai. Kembali kepada cerita saya. Setelah berjalan sekian lama di dalam gua yang gelap, yang membuat saya terus berjalan adalah cahaya yang ada di depan. Artinya ada jalan keluar dari kegelapan ini.
Terus sekalipun tidak ada yang menuntun jalan saya, tapi sinar cahaya itulah yang menuntun saya hingga keluar. Saudara, kalau saat ini kita merasa melangkah di padang gurun yang gersang, kita berjalan di dalam gelapnya gua kehidupan ini, yang membuat kita terus melangkah dengan iman, yaitu asal ada Tuhan menyertai. Saudara, terkadang Tuhan memberikan berbagai batu kerikil dalam perjalanan hidup kita, supaya kita mengerti di depan ada aliran air yang melegakan. Terkadang Tuhan memberikan keadaan awan yang begitu gelap, supaya kita tahu betapa indahnya pelangi itu. Satu hal yang perlu kita percaya, kita tidak sendirian. Kita tidak perlu takut, asal ada Tuhan yang menyertai. Saya akan menutupnya dengan sebuah pantun bagi setiap kita. Pantunnya berbunyi demikian. Lomba lari juara terakhir, mungkin lari terlalu santai. Walau tak tahu kapan corona berakhir, terus melangkah ada Tuhan yang menyertai. Biarlah kita percaya melangkah dengan iman, asal ada Tuhan yang menyertai. Tuhan Yesus memberkati.